pertanyaan dari para jamaah insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Besar. Kemudian sebagai acara penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngopi bersama di teras masjid ya. Saya kira dari kami sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah memasuki bulan Dzulqa'dah, yaitu salah satu dari bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang disucikan di sisi Allah. Karakteristik utamanya di bulan haram ini setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan, lebih besar pahalanya dibanding di selain 4 bulan haram tersebut, kecuali di bulan Ramadan ya. Jadi bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram, tapi lebih dari itu, yaitu Sayyidus Syuhur, rajanya bulan. Nah, kalau bulan haram itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Lalu nanti menjelang Ramadan ada 1 bulan lagi, yaitu bulan Rajab. Nah, itulah 4 bulan haram. Berarti kita harus berhati-hati ketika tidak memanfaatkan hari-hari ini sampai 3 bulan ke depan ini ya dengan amal soleh, maka kita akan rugi ya, karena dengan berlipatnya pahala kebaikan kalau kita beramal kebaikan, maka kalau kita beramal salah pun dosanya lebih besar dibanding di bulan lain. Nah ini ya, kalau selain bulan haram biasa aja, tapi ketika di bulan haram itu dosa yang dilakukan lebih besar lagi dihitungnya ya. Oleh karena itu semoga ini masih di awal-awal Dzulqa'dah, tanggal 3 ya, hari ini tanggal 3 Dzulqa'dah. Jadi masih ada 3 bulan lagi nih untuk diwaspadai agar kita berbanyak kebaikan dan mengurangi dan bertobat dari kesalahan. Kemudian ini juga jadi bukti bahwa kita di bulan Ramadan kemarin memang sudah berhasil meningkatkan ketakwaan dan mendapatkan ampunan kalau kita dipermudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ciri orang yang diterima kebaikannya yaitu dipermudah melakukan kebaikan berikutnya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan, surat Ar-Rahman ayat 60. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan juga? Jadi maksudnya kebaikan di dunia akan diberi balasan di akhirat, yaitu berupa surga. Demikian pula suatu kebaikan itu diterima ketika Allah memberi kemudahan melakukan kebaikan berikutnya. Bahkan itu diperintahkan, yaitu faida farabta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu selesai melakukan satu kebaikan ya, sudah kosong waktunya, jangan berleha-leha, maka bersiap-siaplah untuk melakukan kebaikan berikutnya. Ya contoh-contohnya yaitu sehabis sholat, habis salam kita jangan langsung pergi, tapi berpikir dulu ya gitu. Setelah selesai Ramadan jangan merasa tenang, kita saum Syawal dulu, seperti itu. Apalagi setelah ini juga ada bulan haji ya, bulan haji yaitu Dzulhijjah yang nilainya sebenarnya jauh lebih besar, yaitu dalam hadis disebutkan ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satu hari pun yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibanding hari-hari ini, yaitu hari 10
Zulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, wahai utusan Allah, apakah jihad fi sabilillah tidak lebih dicintai Allah di bulan lain dibanding orang yang beramal soleh di hari-hari ini? Qal, maka beliau bersabda, walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi thumma lam yarji bihima min syai'. Jihad fisabilillah juga tidak bisa dibandingkan dengan orang yang full melakukan amal soleh di 10 hari pertama Zulhijjah, kecuali kalau ada seseorang berjihad membawa seluruh hartanya, lalu dia terbunuh syahid fisabilillah dan hartanya pun habis di jalan Allah, barulah itu setara. Makanya ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu memimpikan 2 orang temannya. Yang satu itu meninggal syahid, dia terbunuh di jalan Allah, disaksikan kesyahidannya oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau zaman Rasulullah SAW masih ada menyatakan seseorang itu syahid fisabilillah, itu boleh, karena ada Rasul yang menyaksikan dia syahid gitu. Ketika ada seseorang yang terbunuh di medan perang lalu orang lain mengatakan, ya Rasulullah dia mati syahid, oh tidak, katanya gitu. Jadi Rasul bisa mengatakan iya, bisa mengatakan tidak. Kenapa? Coba tanya tadi matinya kenapa? Iya dia berperang lalu terluka gitu kan. Terus terakhir gimana? Terakhir dia membunuh dirinya gara-gara gak kuat menahan sakit lukanya, maka dia tidak syahid, kata Rasul. Nah makanya kalau zaman sekarang kita tidak boleh memastikan seseorang itu syahid. Kita hanya mengatakan semoga dia syahid gitu ya. Karena sekarang ada gelar baru asyahid gitu. Asyahid itu gelar berlebihan, sebab itu memastikan seseorang mati syahid. Harusnya semoga beliau syahid, tetap saja kita kasih gelarnya rahimahullah, semoga Allah merahmatinya ya, nggak boleh dipastikan. Nah, ini masalah akidah ya, masalah akidah. Nah kembali tadi sahabat Thalhah memimpikan satu sahabatnya yang disaksikan oleh Rasulullah SAW bahwa dia itu syahid fisabilillah. Kemudian sahabatnya yang kedua meninggal setahun setelah itu di tempat tidurnya, meninggal biasa saja, itu bukan di peperangan di jalan Allah. Lalu dalam mimpinya ternyata orang yang kedua ini lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah dibanding yang pertama. Padahal yang pertama ini mati syahid, yang kedua matinya biasa saja. Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, pertanyaannya ya dua. Yang pertama, apakah mimpi saya itu benar? Yang kedua, kalau benar kenapa demikian? Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadis lain bahwa tanda-tanda kenabian itu sudah hilang karena aku adalah nabi terakhir, tapi masih ada sisanya. Sisanya yaitu mimpi yang benar. Jadi orang beriman ketika diberi mimpi yang benar itu bagian dari isyarat benarnya kenabian Rasulullah SAW. Karena di antara umatnya ada yang diberi mubasyirah, yaitu mimpi yang benar gitu ya. Nah mimpi kamu benar, kenapa? Karena aku juga diberitahu orang itu mendapat kedudukan di sisi Allah lebih tinggi karena dia mengalami setahun berikutnya dan mengisinya dengan sungguh-sungguh. Yang satu mati syahid, yang kedua meninggal setahun setelah itu mendapati Ramadan berikutnya, 10 malam terakhir ada Lailatul Qadar, mendapati bulan Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah lebih baik daripada jihad fisabilillah, maka dia kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Nah makanya kita jangan menyia-nyiakan kesempatan di hari-hari, apalagi masih awal-awal di bulan-bulan haram ini. Mari kita maksimalkan amal soleh untuk menebus dosa-dosa kita dan juga untuk memaksimalkan semoga kita mendapat pahala di surga nanti ya, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian tentang tadi pengantar apa yang disebut solar flare ya, solar flare nanti dihubungkan juga dengan bulan haram ini ya. Solar flare atau tadi disebut suar matahari itu melontarkan isi matahari ke permukaan matahari, hanya tidak terlihat oleh kita kecuali pada saat gerhana biasanya ya. Pada saat gerhana maka akan ada
ledakan matahari atau bisa juga disebut sebagai gelombang matahari ya, karena yang diledakkan di situ sebenarnya kalau panasnya itu tidak perlu meningkat dengan adanya ledakan tadi, tetapi yang meningkat adalah gelombang magnet ya, gelombang magnet yang akhirnya mempengaruhi di bumi sehingga ada yang disebut badai magnetik. Untung buminya punya perisai ya. Perisainya itu yang menyebabkan lontaran dari matahari itu langsung dibelokkan ke arah kutub ya, ke arah kutub utara dan kutub selatan, karena bumi juga mempunyai magnet, mempunyai medan magnet. Nah ini sebenarnya pengaturan Allah yang luar biasa ya, mengapa kita ditempatkan di bumi dan masih bertahan ya selama ribuan tahun kan gitu, karena bumi memang dijadikan tempat yang layak untuk dihuni oleh manusia. Itu kejadian daripada maksimalnya lontaran matahari itu atau ledakan matahari itu setiap 11 tahun sekali. Jadi kalau sekarang 2024 ya akan puncaknya, nanti baru terjadi lagi 11 tahun lagi 2035 seperti itu. Dan bukan menyebabkan panas, tapi menyebabkan gangguan ionosfer, gangguan lapisan magnetik di atmosfer. Jadi mungkin komunikasi kacau biasanya nanti di TV satelit suka ada, karena sedang ada gangguan matahari maka sinyalnya agak terganggu. Nah kayak begitulah. Jadi bukan mempengaruhi masalah panas. Kalau panas sekarang ada memang panas karena ada pemanasan global dan sudah musim panas. Sudah mulai musim panas ya sekarang. Bukan karena itu, bukan karena solar flare itu. Tetapi intinya setiap kejadian di alam ini memang harus menjadi pelajaran bagi orang yang beriman dan tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan. Cukup Masya Allah, Allah telah mengatur seluruh alam dengan hikmah dan ilmunya ya. Surat ke-10 ayat 6 ayat 5 dan 6, tapi ayat 6-nya yang penting, yaitu inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya dalam pergiliran malam dan siang, wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard, dan apapun yang diciptakan Allah di langit maupun di bumi, la ayatil liqaumi yattaqun, benar-benar menjadi ayat bagi kaum yang bertakwa. Nah, kembali kepada matahari, bulan itu menjadi tanda manusia untuk mengetahui perubahan waktu ya. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 36, inna iddatasyhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Walaupun menganiaya diri, yaitu berbuat zalim, itu terlarang dalam 12 bulan seluruhnya, tetapi ketika di bulan-bulan haram lebih besar dosanya. Ketika di bulan Ramadan lebih besar dosanya. Jadi di bulan Ramadan juga jangan ngomongin batur, dia berangkaian ke puasa, kayaknya geus maghrib, sama aja sebenarnya. Sama aja, hanya ketika siang hari lagi sahur lebih besar dosanya. Ketika sudah maghrib masih dalam bulan Ramadan juga tetap aja besar dosanya gitu. Jadi jangan istilahnya ketika bulan Ramadan menahan diri tidak berdosa, lalu pas lebaran aduh bebas aja ya kemarin berdosa DG gitu. Nah ini juga jangan sampai seperti itu. Jadi adanya peringatan tentang Ramadan, tentang bulan-bulan haram, bukan untuk kamu harus menahan diri nih selama 3 bulan ini, nanti setelah bulan keempat baru maceti gitu. Bukan begitu, tapi untuk memberikan pembiasaan. Ternyata melakukan kesolehan itu nikmat. Ternyata melakukan saum itu nikmat. Ternyata melakukan sholat tarawih, sholat malam itu nikmat, supaya nantinya bisa bersemangat untuk melanjutkannya di bulan-bulan berikutnya. Karena tadi mendolimi diri sendiri bukan hanya terlarang di bulan-bulan haram, ya, di luar itu pun tetap terlarang gitu. Hanya sekarang diancam lebih besar supaya kita
tumbuh perasaan ingin membiasakan diri mencintai amal soleh dan tidak menyukai amal salah. Lalu dalam hadis disebutkan az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman itu telah beredar ya seperti adanya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatusna asyara syahra, 1 tahun itu 12 bulan, minha arbaatun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 yang disebut bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram, yaitu bulan Dzulqa'dah yang sekarang kita masuki, kemudian bulan berikutnya Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram. Lalu warojab mudhar, kemudian rojab terpisah disebut rojab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu di antara Jumada Tsaniyah atau kita sebut sebagai Jumadil Akhir, yang betul adalah Jumada Ats-Tsaniyah karena Jumada itu adalah muannats ya. Tapi kita sering menyebut Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Padahal kalau Jumada itu muannats, jadi Jumada Al-Ula dan Jumada Ats-Tsaniyah, kayak gitu kalau bahasa Arabnya. Wa Sya'ban, di antara Jumada yaitu Jumada Ats-Tsaniyah, kemudian Rajab, kemudian baru Sya'ban, kemudian baru Ramadan. Jadi 2 bulan sebelum Ramadan dan 2 bulan setelah Ramadan itu diapit dengan bulan-bulan haram, yaitu bulan Rajab diikuti Sya'ban baru Ramadan, baru Ramadan diikuti Syawal baru Dzulqa'dah yang sekarang ya. Supaya orang tidak terlalu terlena dengan Syawal. Kemarin orang sudah terlena, aduh kita sudah menang, iklannya di mana-mana, selamat menikmati kemenangan, jangan menang itu jadi asal berhasil sauna, bukan dosa, tinggal nyian dosanya. Nah, itu masalahnya ya. Supaya tidak terlena, ini Syawal udah beres nih, masuk sekarang bulan haram, jaga diri lagi gitu, jangan terlena terus gitu kan. Padahal yang tadi pun salah gitu, ketika merasa menang akhirnya merasa bebas berdosa lagi, itu salah. Ada penyanyi genyaho kan gitunya, jangan kembali berdosa lagi setelah tobat pada ilahi. Itu kan harus dijaga kita ya, kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan dan sudah kita nikmati, sehingga jangan anggap bahwa itu menjadi tabungan untuk bisa berbuat salah lagi ya. Seperti cerita orang yang berhaji tapi hajinya haji tomat sebenarnya. Haji itu kan ada macam-macam ya. Ada yang tahu kan? Saya sering sampaikan di sini. Kalau orang berhaji, ada yang hajinya itu ongkosnya dikasih, disebut haji kosasi ya, itu diongkosin orang lain. Ada yang hajinya itu karena atas biaya dinas, abidin. Ada hajinya itu karena dia jadi petugas untuk mengurus jamaah haji, tugas kesehatan atau petugas transportasi dan lain sebagainya, disebut haji nurdin menurut dinas terusnya. Terus ada haji karena sawahnya payu, jadi haji wahyu. Ada haji karena halamannya kagusur, haji mansur. Ada haji munabimah hajina kebunggul, haji sobari, sobari kuli ya. Saya kerja 2 tahun di Saudi Arabia, alhamdulillah ya, 2 tahun itu bisa melaksanakan ibadah haji. Tiap tahunnya itu haji sobari, disebutnya haji sobari kuli ya. Kalau mahasiswa di Mekah atau Madinah itu disebut hajinya haji sobariyah, haji sabari kuliah, beda sedikit. Nah kemudian ada juga haji tomat tadi, karena dia menanam tomat, lalu harga tomat meledak, akhirnya dia bisa berangkat haji. Itu haji tomat yang benar. Tapi haji tomat itu benar mah haji di Mekah tobat, di Indonesia kumat. Nah itu tadi dia. Kenapa Pak Haji setelah dari Mekah teh tanah ke masjid deui gitu? Kan ada mah gaduh tabungan di Masjidil
Haram 100.000 kali ya gitu kan gitu. Ya itu, jadi berbuat baik itu seolah-olah tabungan untuk berbuat salah, kan itu bisa gitu. Kenapa? Amal kebaikan itu belum tentu diberi pahala kecuali kalau diterima. Sementara amal salah sudah pasti diancam siksa kecuali kalau diampuni. Nah itu masalahnya. Diterimanya belum tentu, diampuninya belum tentu. Tapi ketika kita melakukan amal kebaikan, kita boleh berharap dapat pahala. Ya, demikian pula ketika kita bersalah dan kita bertobat, kita boleh berharap dapat ampunan. Cuma yang sudah pasti apanya? Yang sudah pasti kalau berbuat salah mah terancam siksa. Ya, sudah pasti itu. Cuma belum tentu diampuni, itu masalahnya. Sementara ketika berbuat baik, kita belum tentu dapat pahala. Ya. Tapi boleh berharap dapat pahala. Makanya orang yang benar dalam amalnya itu walaupun berbuat baik selalu takut kepada Allah. Yang tadi saya bacakan surat Al-Bayyinah ayat terakhir, ya. Ayat 7 dan 8, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, sesungguhnya balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Tuhan mereka adalah surga dan tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada 4 sungai di surga, sungai air, sungai madu, sungai arak, dan sungai susu. Ya, kenapa ada sungai arak? Karena orang-orang peminum arak menganggap itu minuman yang nikmat buat mereka, tapi buat umat Islam haram. Ya, tetapi orang yang beriman nanti dibolehkan minum khamar, tapi di surga, dan itu tidak memabukkan. Ya gitu. Kalau di dunia sudah tidak tahan minum khamar, ya nanti di surga tidak bisa menikmati itu. Kalaupun masuk surga, biasa nama minum lah saya masuk surga, tak masalah gitu. Nah jadi makanya tidak perlu tidak perlu kabita lah karena kemaksiatan ya, sebab kita sudah dijadikan yang jauh lebih nikmat, yaitu nanti di akhirat. Cuma kita harus sabar sekarang. Nah kemudian khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dalika liman khasya rabbah. Kalau kamu ingin masuk surga, maka kamu harus takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah jadi berbuat kebaikan tapi tetap takut amalnya tidak diterima. Berbuat kebaikan tapi takut tidak cukup untuk menebus dosa-dosa. Jadi selalu meningkatkan kebaikan. Nah, itulah kaidahnya al-mu'minu yajma'u bainal ihsani wal khauf. Orang yang beriman itu menyatukan segala perbuatan ihsan, segala perbuatan baik yang dia lakukan, wal khauf, dengan adanya khauf, adanya takut di hatinya. Wal munafiqu yajma'u bainal isaati wal amni. Adapun orang yang munafik, orang yang imannya lemah atau hanya pura-pura beriman, dia melakukan keburukan-keburukan tapi hatinya merasa aman, merasa sudah hebat, merasa sudah tenang, weslah dijamin saya mau di surga gitu kan. Itu munafik itu justru tidak punya rasa takut di hatinya kepada Allah. Makanya selama kita masih ada takut kepada Allah, kita berharap iman kita diterima. Nah, ini salah satu buah daripada pelajaran akidah atau pelajaran tauhid yang harus dicamkan baik-baik. Kalau dengan belajar tauhid kita tidak bisa menumbuhkan rasa takut di hati, itu berarti belum nyerap ya, belum masuk ya pesan daripada belajar tauhid ini. Itu bagaimana agar tidak ada rasa takut. Bagaimana ciri rasa takut? Kadang-kadang terkubu-kubu orang ciri ingat dosa-dosa ya, ciri ingat ternyata banyak hal yang harus kita takuti ketika kita meninggal ya. Jangan takut urusan dunia, takut nanti di alam kubur bagaimana, takut nanti di padang mahsyar bagaimana. Itu yang harus kita hayati justru gitu kan. Jadi ketika kita misalnya nanti bisa umroh lah, misalnya di bulan Ramadan taraweh di sana, lalu imamnya baca qunut, kalau kita bisa nangis itu lumayan ya. Di sini juga ada kan, misalnya kita sholat malam ikut
witir, kan kunut witir mah sunnah ya boleh ya. Kemudian kita bisa nangis, itu bersyukurlah bahwa kita bisa menangis karena Allah. Karena menangis karena Allah itu ya tanda adanya takut di hati ya, bagian dari ibadah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling sensitif, paling peka ya. Jadi gampang menangis. Jadi ketika Rasulullah SAW sakit, lalu beliau menginginkan ada sahabat yang menggantikan beliau jadi imam. Lalu berkata kepada istrinya, kepada Aisyah radhiyallahu anha, suruhlah bapakmu mengimami menggantikan aku. Tapi bapakku kan mudah menangis, nggak apa-apa. Pokoknya aku hanya ingin Abu Bakar yang jadi pengganti. Ya, makanya beliau jadi khalifah setelah Rasulullah wafat karena sudah diisyaratkan sejak awal, yaitu beliau Abu Bakar disuruh jadi imam dan Rasulullah ketika Rasulullah sakit. Itu sah ya. Karena orang Syiah kan meragukan kekhalifahan Abu Bakar, Utsman, Umar itu dikarenakan kata mereka harusnya Ali ini jadi khalifah. Kan ketika Rasul masih hidup saja sudah jelas gitu ya. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah membawa setengah hartanya ketika mau ada jihad fisabilillah. Lalu beliau mengatakan, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar karena aku membawa setengah hartaku. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Umar, apa yang kau sediakan untuk keluargamu? Keluargaku ada sebanyak ini pula, jadi mereka tidak aku tinggalkan kesusahan gitu kan. Ternyata Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, keluargaku sudah aku tanya, ya cukup bagi mereka Allah dan Rasulnya sudah. Jadi Umar mengatakan, sejak saat ini aku tidak akan mendahului Abu Bakar sedikit pun. Aku tidak akan pernah merasa lebih dari Abu Bakar sedikit pun. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, lalu orang-orang mendaulat Umar karena Umar ini lebih tegas, lebih keras untuk menjadi khalifah, maka Umar mengatakan, selama Abu Bakar masih hidup aku tidak berani untuk menjadi khalifah. Harus Abu Bakar naik, baru setelah Abu Bakar wafat Umar menjadi khalifah. Jadi semua isyarat-isyarat tentang Khulafaur Rasyidin itu sudah ada sejak Rasulullah masih hidup, dan itu sah. Jadi artinya pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu jelas lebih benar daripada pemahaman Syiah yang mengatakan imam itu harus 12 imam dari Ali radhiyallahu anhu dan keturunannya. Nah, gitu. Itu adalah pemaksaan kehendak, dan akhirnya ternyata mereka jauh menyimpang dari ajaran sunnah, dari ajaran Rasulullah SAW. Nah kembali, Abu Bakar adalah orang yang paling takut. Bagaimana dengan Umar? Umar walaupun tegas, beliau itu sering menangis ya. Beliau menangis ketika ingat, katanya dulu pernah aku membuat patung dari roti, lalu aku meminta kepada patung itu agar dimudahkan urusan dan lain sebagainya. Tiba-tiba aku lapar, kemudian aku makan rotinya si patung yang sebaiknya untuk dimakan. Saya menangis tapi sambil ketawa juga. Kenapa? Saya dulu begitu. Lalu kemudian menangis yang lainnya. Dulu aku punya anak perempuan yang aku kubur hidup-hidup karena aku menganggap anak perempuan itu nanti kalau sudah gede gak ada harganya gitu. Sehingga akhirnya menangislah Umar gitu kan. Begitu juga Umar bertobat ketika pernah meragukan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah SAW disuruh menandatangani hal-hal yang dikoreksi banyak oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Umar mengeluhkan hal tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan benar, harus begitu gitu. Lalu Umar datang kepada Abu Bakar, benar itu Rasulullah SAW begitu, saya akan mengikuti. Maka Umar kemudian betul Abu Bakar itu yakinnya luar biasa kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai Umar lah yang menyatakan, jika iman Abu Bakar ditimbang di satu daun timbangan, lalu imam seluruh umat ini termasuk iman dia ditimbang di daun timbangan lain, semuanya akan kalah oleh satu iman ini, kata Umar gitu kan. Saking beliau menghargai banget kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi iman kita tuh gak ada apa-apanya dibanding mereka berdua gitu.
Nah kemudian Umar yang begitu tegas itu pun salah satu tanda fisiknya dia mempunyai garis hitam dari ujung matanya sampai ke pipinya, garis hitam kayak gitu. Kenapa? Karena sering menangis, saking seringnya menangis sampai ada tanda garis hitam. Ya, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah jadi yang paling dipentingkan di zaman sekarang sebenarnya rasa takut. Walaupun tentu ustadz-ustadz memberikan optimisme bahwa tadi orang Islam yang diterima imannya nggak akan kekal di neraka, itu bagus-bagus saja. Cuma kalau itu terlalu dibesar-besarkan nanti kita kurang rasa takutnya. Padahal kalau masuk surga teh karena neraka heula tetap rugi. Karena kita akan merasakan dulu sesuatu yang sangat pedih yang tak terbayangkan. Sekarang ini nggak terbayangkan pedihnya siksa neraka. Jadi kita harus berjuang supaya masuk surga atau karena neraka heula. Setuju tidak? Ya bodohnya gitu kan. Ya, tapi lumayan kalau bisa masuk surga walaupun ke neraka dulu kan ulah jadi cita-cita. Karena kalau gagal berarti hajat-hajat kata masalahnya. Kadang-kadang orang kalau cita-cita kan belum tentu tercapai, pasti kurang dari itu. Mendingan kita ingin surga firdaus, namun gagal surga di tengah lagi lumayan lah gitu. Tunggu dulu pangluhurna dan gitu ya. Jadi begitu kalau dunia saja kita ingin cita-cita yang paling tinggi, apalagi urusan akhirat ya. Jadi kembali tadi bahwa orang yang akan mendapat kebaikan itu adalah orang yang takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dan rasa takutnya itu bukan karena banyak berdosa, tetapi justru karena berbuat baik ya. Berbuat baik tapi masih merasa kurang ya gitu. Itu surat ke-23 surat Al-Mu'minun ayat 60 dan 61, yaitu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan orang-orang yang mendatangkan apa yang mereka datangkan sambil hati mereka gemetar karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Allah, akan dihisab di hadapan Allah. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan, dan mereka orang yang terdahulu melakukan kebaikan. Sementara perintah bersegera, perintah terdahulu itu ditujukan kepada semua orang beriman ya. Yang kemarin sering diulang-ulang di bulan Ramadan ya, atau sebelumnya, surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapat ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Surat Al-Hadid surat 57 ayat 21, sabiqu, berlombalah untuk mendapatkan ampunan, sama ya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Dan untuk mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan rasul-rasulnya. Jadi seolah-olah ayat ini menjadi penjelas daripada surat Ali Imran tadi. Surga yang seluas langit dan bumi, ampunan Allah yang akan membuat dosa-dosa kita tidak disiksa nanti di akhirat, itu disediakannya bagi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Maksudnya apa? Itulah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Beriman kepada Allah berarti mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun, dan beramal ikhlas karena Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman kepada Rasulnya berarti kita yakin aturan syariat hukum yang harus kita taati adalah yang dibawa utusan Allah, dan cara beribadah yang benar yang diterima Allah adalah sunnah, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hiduplah berdasarkan Quran dan Sunnah, jangan cuma suganding cenah. Ini penting ya, karena kalau kita tidak memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah, mau siapa lagi yang memperhatikan gitu kan? Karena sekarang ini orang yang mendakwahkan tauhid disebut katanya itu mau memecah belah umat gitu kan. Orang yang
melarang bidah-bidah, menyebarkan sunnah itu mau memecah belah umat, itu mau bikin keributan dan lain sebagainya. Itu tuduhan-tuduhan yang di sana ada agenda tersembunyi yang justru berbahaya bagi umat. Ketika kita mendiskreditkan orang-orang yang meluruskan tauhid, berarti seolah-olah ingin membiarkan kemusyrikan makin merajalela. Ketika kita merendahkan orang-orang yang ingin mengembalikan umat kepada sunnah, berarti seolah-olah ingin membiarkan agar bid'ah terus tumbuh. Itu masalah, ya. Karena sekarang ini ya seperti itulah, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang menyebarkan sunnah itu dituduh macam-macam. Padahal ya jelas Islam itu tadi syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah artinya tauhid, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya sunnah. Menyalahi syahadatain walaupun kita mengucapkannya itu belum tentu diterima Islamnya. Ya bisa bukan hanya tidak kekal di neraka, artinya masuk neraka dulu, bahkan mungkin tidak ada kesempatan masuk surga karena syahadatnya tidak diterima walaupun ngomong. Ya jadi syahadatain itu bukan hanya diucapkan, kan iman itu ada 3, diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Salah satu pokok keimanan adalah 2 kalimat syahadat, syahadatain itu yang benar. Pula syahadat tanwin yang saya bilang ya. Kebanyakan di Indonesia syahadatnya syahadat tanwin. Dia mah bukan Islam, dia bersyahadat tapi hanya untuk dihitan dan kawin sudah gitu kan. Ya, jadi orang kafir yang menikah dengan anak haji ya bersyahadat, disunatan, kawin di situ tuh sholat, diajar baca Quran, tenaon gitu, terus percuma cuma syahadat tanwin dihitan dan kawin mana gitu kan. Dan ya itu kebanyakan orang Islam juga enggak belajar agama Islam dengan sungguh-sungguh. Itu terus akidahnya, bahkan suatu saat bisa jadi copot itu akidahnya tanpa terasa. Karena dia tidak tahu pokok-pokok yang harus dipertahankan dari miliknya yang paling berharga, yaitu keimanan. Ya, keimanan itu milik yang paling berharga, sebab iman sebesar debu saja akan menyebabkan dia nanti keluar dari neraka dan mendapatkan surga 10 kali bumi dan seisinya. Gede itu. Ya, tapi itu orang yang paling terakhir keluar dari neraka 10 kali bumi dan seisinya. Namun benar imannya. Kenapa kita harus takut? Ya karena takut jangan-jangan iman kita mah sudah hilang gitu kalau kita tidak mau belajar, tidak tahu belajar akidah atau tauhid ya. Nah, oleh karena itu di antara prinsip dasar tauhid adalah kita meyakini Allah adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahwa tidak ada yang menguasai ya di seluruh alam ini sekecil apapun, walaupun hanya urusan kulit bawang, walaupun hanya urusan daun yang jatuh, itu semua dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah. Karena sekarang juga ramai-ramai ada istilah hajat lembur, buatan lembur, ya, hajat laut, ya, hajat melat, lila-lila gitu. Itu membesar-besarkan kemusyrikan, ya. Bikin sesajen, bikin upacara-upacara ini banyak di daerah-daerah sekarang. Ya. Kenapa? Ya karena tadi ya penguasanya sekarang ya istilahnya tidak waspada terhadap perusakan agama, perusakan tauhid kayak begitu kan. Yang kedua, prinsip dasar daripada tauhid adalah Allah adalah ilahu wahid. Sembahan satu-satunya yang harus diagungkan, diibadahi dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. La ilaha illallah. Yang pertama disebut tauhid rububiyah, mengakui kekuasaan Allah yang mutlak atas seluruh alam ciptaannya. Yang kedua disebut tauhid uluhiyah, bahwa Dia satu-satunya yang berhak disembah, tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Kemudian yang terakhir disebut tauhid asma wa sifat, yaitu Allah berkuasa atas seluruh alam, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Namun Allah pun mempunyai sifat-sifat keterpujian yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Jadi apapun takdir yang berlaku itu tidak ada yang salah, tidak ada yang dolim, ya, tidak ada yang tidak benar. Lalu kenapa kok ada iblis, kenapa kok ada orang kafir? Yaitu dari sisi Allah semuanya sudah ditentukan
proporsional, tepat ya. Iblis juga nanti masuk neraka, orang kafir juga masuk neraka. Tapi sekarang kita belum melihat itu, sehingga seolah-olah ini ada ketidakadilan gitu. Ketidakadilan ketika dihukum berarti kan tidak ada yang salah ya. Sebab mereka tidak dibiarkan lolos. Dan itulah keyakinan kita. Karena Allah Maha terpuji, maka seluruh takdirnya disebut ada takdir baik, ada takdir buruk itu dari sisi manusia saja. Dari sisi pandangan kita ada takdir baik, takdir buruk. Dari sisi Allah semuanya baik karena Allah Maha terpuji. Berarti tugas kita apa? Tugas kita mengubah apa yang menurut orang lain takdir buruk, bagi kita tetap takdir baik karena kita beriman. Rumusnya rumusnya SSI itu yang saya sampaikan ya. Surat ke-64 ayat 11, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi kecuali dengan izin Allah, dan setiap orang yang beriman Allah akan membimbing kalbunya menyikapi takdirnya gitu ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sedangkan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau dia dibimbing oleh Allah menyikapi takdir apapun, dia akan lulus. Ya walaupun kadang tetap ada goncangan, karena tadi ilmunya kan harus bertahap, meningkatnya bertahap. Tapi prinsip dasar tadi harus terus dipakai. SSI ya. Idza unima syakar wa idza tuliya sabar wa idza adnaba istighfar. Jika dia mendapat nikmat harus bisa bersyukur. Jika dia mendapat ujian harus bisa bersabar, dan jika dia bersalah harus segera beristighfar. Jadi SSI itu syukur, sabar, istighfar. Tapi puncaknya apa? Puncaknya tetap syukur. Karena dia bersyukur, dia mengucapkan pujian kepada Allah, lalu dia meyakini segala nikmat sekecil apapun itu dari Allah, bukan karena dia hebat, bahkan bukan karena dia pantas ya. Dan dia gunakan nikmat itu di jalan Allah. Nah, sampai puncak syukur itu merasa saya tidak pernah susah kok selama ini gitu. Tapi itu nggak bisa ya, karena kita kan ilmunya baru bertahap gitu kan. Kalau Nabi Zakaria itu berdoa, Rabbi wa hanal adu minni wasta'ala rasul syaibah walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Ya Allah, walaupun tulangku telah lemah, rambutku sudah berubah, namun aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Jadi selama ini saya belum pernah susah kok gitu. Itu orang yang hebat tuh begitu. Musibah-musibahnya itu tetap dianggap anugerah. Tapi karena kita belajar dan telat, ya sudahlah. Yang lalu-lalu susah, ya lagi nggak rasa susah. Gimana caranya ya supaya tidak rasa susah terus? Itu berpikirlah akhirat. Ya, berpikirlah bahwa Allah Maha terpuji. Jadi syukur dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan, lalu sabar, diikuti ridho, diikuti syukur juga. SRS ya, sabar, ridho, syukur juga. Karena setiap musibah pasti ada hikmah. Istighfar, taubat, diikuti syukur juga. ITS ya, istighfar, taubat, syukur ya. Jadi segala hal harus diakhiri dengan syukur. Hadiahnya apa? Hadiahnya tadi bukan hanya tidak kekal di neraka, tapi tidak akan disiksa kalau kita pintar bersyukur dan benar dalam bertauhid. Itu surat 4 ayat 147. Surat An-Nisa ayat 147, Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Apa perlunya Allah menyiksa kamu jika kamu benar-benar bersyukur dan benar-benar beriman? Sedangkan sifat Allah itu selalu Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Allah bisa memberi syukur lebih kepada hambanya yang bersyukur, dan Allah mengetahui siapa yang imannya benar. Apa perlunya Allah menyiksa kamu? Allah juga tidak butuh kita. Tapi syaratnya kamu harus bersyukur gitu. Nah gitu. Jadi itu buahnya kita tetap takut kepada Allah, tapi kita juga berbaik sangka kepada Allah dengan bersyukur tadi. Imannya harus benar, ya, tauhidnya harus benar. Tadi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah meyakini kekuasaan Allah mutlak, ilmu Allah juga mutlak atas seluruh ciptaannya, sehingga takdir itu benar-benar Allah sudah mengetahui sebelum terjadinya, bahkan Allah sudah menetapkan apa yang belum terjadi walaupun kita tidak tahu.
Yang kedua, tauhid uluhiyah, karena itu hanya Allah yang berhak disembah, dimintai pertolongan dalam segala urusan, dan tidak ada yang menguasai selain Allah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat, walaupun Allah Maha Kuasa, Allah memiliki nama-nama, sifat-sifat dan pekerjaan yang selalu terpuji, tidak ada kekurangan sedikit pun dari aspek apapun. Harus seperti itu keyakinan kita. Makanya tadi, kalau sudah puncak tauhidnya, sampai bisa merasa, aduh selama ini saya udah gak pernah susah, padahal lain nanti ke bawah hutang bisa gitu. Nah, harusnya sampai seperti itu ya. Baik, itu saja untuk pertemuan di awal Dzulqa'dah ini, yaitu awal dari bulan haram. Jadi 3 bulan berturut-turut ini kita pengajian masih di bulan haram, apalagi bulan depan itu sudah memasuki 10 hari pertama Zulhijjah menjelang ya. 10 hari pertama Zulhijjah berarti tadi harus waspada, 10 hari itu harus diisi dengan amal-amal maksimal ya, supaya kita bisa mengalahkan orang yang berjihad fisabilillah sekalipun gitu kan. Semoga bermanfaat. Ya mangga, seperti biasa kalau ada pertanyaan. Tapi karena tadi agak ribut, saya harus klarifikasi, ini yang datang tetap Abu Yahya ya, walaupun kelihatan lebih muda ya. Bukan adiknya, bukan saudaranya. Hanya kelihatan doang gitu kan. Resiko nikah lagi, jadi saya didandanin sama istri gitu aja. Resiko ya. Baiklah, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan Pak Yusuf. Seperti biasa nih, kalau sekarang ini kalau ceramah juga kalau belum jadi kemana-mana. Ya, sengaja. Banyak. Ya. Apalagi sekarang masalah akidah. Ya. Jadi saya ambil yang paling ringan saja nih, supaya kali ini pengajian. Sebenarnya kan bulan sebelum Islam, si pra-Islam itu ada 13. Jadi satunya itu bulannya itu dipakai untuk mengkoreksi bulan, sehingga nama-nama bulan itu disesuaikan dengan musim. Seperti contohnya Ramadan itu kan yang membakar sehingga buah kurma itu menjadi matang. Nah sekarang Ramadan itu enggak ini lagi, enggak musim panas lagi, bisa musim dingin, bisa musim panas. Nah itu akibat dari penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam setahun itu hanya ada 12 bulan. Cuma sayangnya jadi nama-nama bulannya itu tidak diubah. Jadi rancu sekarang itu nama-nama bulan itu tidak sesuai dengan musim lagi. Jadi jangan berharap bahwa nama-nama bulan dalam Islam itu produk Islam, tapi dari produk budaya setempat yang diadopsi oleh Islam. Ya, mungkin pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah adopsi itu bagian dari takdir Allah juga, sementara akhirnya nama bulan tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi, seperti Ramadan harusnya bulan Ramadan, yaitu bulan panas, bulan terik kan gitu kan. Apakah itu ada kesalahan di situ? Ya itu mungkin ya pertanyaannya ya. Baik, sebelum menjawab pertanyaan saya tanggapi juga tadi. Kenapa Ustaz Abu Yahya kalau ceramah kan itu kan dia ya biar masing-masing dapat yang menarik aja buat dirinya gitu kan. Misalnya ada papak, ada pepak kalau bahasa Sunda namanya. Papak itu barangnya hiji, tapi bungkul, pepak mah supermarket, sok rek medan lawan rek wae gitu kan istilahnya gitu. Kenapa? Karena bapak-bapak ibu-ibu mah para rinter gitu ya mah dari bawa catatan gitu. Jadi jangan mau saya berewel pak. Ya dibalikkan dari namanya. Kalau bapak ibu nggak bawa catatan para rinter berarti kasih aja yang banyak sekalian gitu kan. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan, walaupun saya kesana kemari tapi lebih banyak diulang tuh yang tadi saya sampaikan itu sudah beberapa kali disampaikan, terus tapi bapak ibu nggak ada yang kaset kutub itu kan, kata nggak manfaat, ingatkan diri. Kenapa? Karena kita tidak boleh bosan terhadap ayat maupun hadis. Tidak kanat qulubukum tahirah, kata Imam Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan. Jika hati kamu bersih, fama syabi itu min kalami rabbikum, kamu gak akan pernah puas mendengar firman Allah, baik dibacakan lafadznya maupun dijelaskan isinya.
Kenapa? Karena nanti kita masuk surga akan ketemu Allah, akan terus-terusan mendengar firman Allah. Kalau udah nggak bosan tuh pantas masuk surga gitu kasarnya. Nah gitu, jadi walaupun banyak, kalau diulang-ulang, mudah-mudahan kita tidak merasa bosan, dan ketika itu yakin bahwa itu asal dari wahyu ilahi, dari Al-Quran maupun Sunnah, insya Allah itu bermanfaat. Itu dari sisi tanggapan tentang mengapa yang saya sampaikan agak terlalu banyak, karena saya menghargai bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa mempunyai kapasitas intelektual yang bisa tangkap lah apa yang saya sampaikan. Tapi mau nasa luhur teh tinggal diturunkan levelnya. Yang kedua, bahwa 13 bulan itu walaupun terjadi di zaman jahiliyah, ini terjadi di setiap masa, yaitu orang Yahudi sampai sekarang masih memakai kalender lunisolar yang dilakukan orang Arab jahiliyah. Orang Cina juga demikian. Orang Cina memakai kalender lunisolar. Lunisolar itu artinya kalender bulan, tapi dikasih ada bulan ke-13. Suatu waktu, bukan terus-terusan. Suatu waktu ada koreksi. Jadi kalau diurangnya koreksi nanti tambahan 1 hari setiap 4 tahun. Itu adalah kalender Masehi. Ia mau dikumpulkan, ya dikumpulkan berarti 4 kali 30, ya 4 kali 30 120 tahun berarti kan, tambah pesa bulan sekaligus gitu kan. Jadi kalau segitulah cara penambahan 13 bulan itu. Tetapi yang ke-13 itu disebut nasi, bulan yang terlupakan, ya. Nasi itu bulan terlupakan. Kalau di dalam kalender Cina disebut nama bulannya itu bulan kedua, ya bulan kedua misalnya Januari, Februari. Nanti kalau ada tambahan Januari, ada Januari kedua, ada kayak gitu ya. Jadi ada salah satu tahun Cina yang ditambah jadi 13 bulan. Jadi ketika kemarin orang-orang Cina mengatakan selamat merayakan lunar kalender, itu bohong. Mereka bukan lunar kalender, tapi lunisolar sebenarnya. Jadi kalender bulan yang ditambah dengan bulan tambahan sekali-kali, bukan tiap tahun ya. Nah, jadi sekalipun sudah ditambah dengan bulan ke-13 tadi, Ramadan pun tidak selalu ke musim panas. Hanya suatu saat dikoreksi lagi supaya balik ke musim panas itu sebenarnya Pak. Jadi tidak selalu Ramadan itu ke musim panas, jadi ketika mulai bergeser dibalik ke dibalik ke dengan ada satu tambahan bulan terlupakan, balik ke musim panas, nama dari begitu. Nah, itu yang terjadi dalam kalender Masehi. Kalender Masehi itu mengharuskan titik musim semi, awal musim semi itu terjadi 21 Maret. Nah, ketika ada pergeseran dikoreksi gitu kan. Sehingga pada saat kalender Masehi ditetapkan oleh Julius Caesar, itu panjangnya 365 1/4 hari. Ternyata itu pembulatan yang terlalu gegabah. Ya, sehingga pada tahun 1857 Paus Gregorius melihat ada pergeseran musim semi sampai 10 hari. Ya, harusnya 21 Maret, ya 31 Maret baru kelihatan itu titik omega titik musim seminya. Nah, kemudian akhirnya di bulan Oktober dijadikan koreksi tanggal 5, langsung diikuti tanggal 15. Berarti ada 10 hari yang hilang di tahun 1857. Ya, itu untuk mengoreksi kekeliruan dalam perhitungan 1 tahun 1 kali perputaran bumi mengelilingi matahari. Ya, karena sebenarnya kata Paus Gregorius itu bumi bukan hanya 365 1/4 hari, tapi 365,2425 hari. Ya, jadi ada yang harus dikoreksi lagi. Ya, sehingga akhirnya terjadi perubahan ketentuan tahun kabisan. Biasanya setiap 4 tahun ada 1 hari tambahan, kan gitu ya. Setiap 4 tahun 1 hari tambahan, maka sekarang dikoreksi. Kalau tahunnya tidak habis dibagi 4, itu pasti bukan tahun kabisan. Tetapi ketika tahunnya tahun abad, tahun yang berakhiran 00, bukan hanya harus habis dibagi 4, tapi harus dibagi 400 juga habis, baru disebut tahun kabisan. Contohnya tahun 2000 habis dibagi 4, habis dibagi 400 habis. Maka tahun 2000 adalah tahun kabisan. Februarinya bisa dicek 29 hari.
Tapi nanti tahun 2100 kalau masih punya umur itu pasti bukan tahun kehabisan, karena 2100 habis dibagi 4 tapi tidak bisa dibagi 400, masih ada sisa 100, maka 2100 bukan tahun kehabisan. Itulah koreksi Paus Gregorius terhadap Julius Caesar. Itu dari sisi kalender Masehi saja itu disesuaikan dengan peredaran matahari. Nah, kenapa dalam surat Al-Kahfi ayat 25 Allah berfirman wala bisu fi kafihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a, bahwa mereka tinggal di guanya 300 tahun tapi ditambah 9 tahun. Kalau 300 tahun itu dihitung berdasarkan peredaran matahari, maka itu keliru. Karena tadi sejak Allah menciptakan